Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video peer teaching pendidikan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Metroyadi SH MPD dan Bapak Zain Ahmad Fauzi MPD. Perkenalkan, nama saya Randra Prasetya dengan NIM 20 10 12 52 122. Nomor absen 15, kelas 4E PGSD. Silahkan menonton video. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat semua. Sekarang Bapak akan meriksa di sini apa ada yang tidak hadir hari ini. Sepertinya hadir semua ya, Alhamdulillah. Kita hari ini akan mulai belajar. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama supaya diberikan rahmat dan berkah saat belajar kita. Coba pemimpin kelas dipimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar, mari kita nyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama supaya tambah semangat kita sebelum belajar. Kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan untuk semuanya. Jadi Bapak hari ini akan mengajar tentang gimana hubungan antara bintang, rantai, pohon, beringin, kepala banteng, dan padi kapas pada sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan. Kemudian kita akan belajar gimana merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Sekarang kira-kira Bapak tanya, apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Ya Rani, apa jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya itu dasar negara. Kemudian Bapak tanya lagi, siapa yang tahu ada berapa sila dalam Pancasila? Aldo? Ya, benar sekali ada 5. Tepuk tangan untuk dua teman-temannya. Di sini Bapak akan memperlihatkan gambar burung Garuda Pancasila ya. Coba diperhatikan sama-sama. Nah, di sini di gambar burung Garuda ada perisainya. Di dalam perisai ini ada 5 gambar. Yang pertama itu ada kepala banteng, pohon beringin, bintang, padi dan kapas, dan kemudian ada rantai. Nah, kira-kira dari simbol-simbol lambang Garuda Pancasila yang ada pada gambar tadi itu, apa aja yang sesuai dengan sila-sila Pancasila? Yang pertama apa, ayo? Coba. Tono, sila pertama gambarnya apa? Tono gimana? Yang pertama itu gambar bintang. Coba sebutkan bintang itu sila yang keberapa? Benar, yang pertama. Bunyinya coba sebutkan.
Ya, benar sekali. Bunyinya itu ketuhanan yang Maha Esa. Bagus. Kemudian yang kedua apa? Rani. Rani lagi coba. Yang kedua, gambar apa? Ya, rantai. Benar sekali. Yang bunyinya apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagus. Jadi yang selanjutnya itu gambarnya itu yang ketiga adalah pohon beringin, yang enggak, yang silanya itu Persatuan Indonesia, yang keempat itu ada banteng, kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, dan yang terakhir yang kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus anak-anak, terima kasih ya sudah menjawab. Sekarang coba kalian buka bukunya, buku paketnya, lalu baca teks Pancasila. Bapak tunggu. Ya, sudah anak-anak? Ya. Jadi di dalam buku itu Bapak jelaskan contoh sila pertama itu pertama tuh berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya itu makna sila pertama itu setiap warga di negara bersikap berdasarkan sifat ketuhanan atau Tuhan. Kemudian yang kedua, sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi makna sila kedua Pancasila itu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara itu sama atau setara. Yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia, yaitu menyatukan bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu supaya Indonesia menumbuhkan rasa bersatu warga negara yang memiliki beragam adat dan istiadat macam-macam. Kemudian yang keempat, sila keempat, berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya itu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokratis dan kedaulatan rakyat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi hubungannya itu dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia, artinya tuh harus adil jadi manusia kita. Jadi anak-anak apa ada yang ingin tanyakan dari penjelasan Bapak tadi? Ya Randy, ada yang ditanyakan? Oh, jadi sikap atau tindakan yang mencerminkan pengalaman sila-sila Pancasila. Oh, baik. Jadi itu untuk sila pertama tuh contohnya pengalaman di rumah atau di sekolah, bisa contohnya saling menghormati satu sama lain, tidak memaksakan satu agama pada orang lain untuk sila pertama ya. Kemudian bekerja sama saling bantu dalam bidang sosial, ekonomi, dan keamanan. Kemudian untuk sila kedua tuh contohnya itu yang pertama tidak membeda-bedakan manusia, tidak membeda-bedakan agama, warna kulit, dan tingkat ekonomi. Yang kedua yaitu tidak menjaga hal dan kewajiban diri sendiri dan orang di sekitarnya. Kemudian untuk sila ketiga itu contohnya itu cinta tanah air dan bangsa dengan membeli produk dalam negeri. Berarti kita tuh membeli barang-barang itu produknya yang dihasilkan di negeri kita sendiri, bukan dari luar negeri. Kemudian untuk sila keempat tuh contohnya ikut serta dalam pemilihan umum atau pemilu. Itu contoh sila keempat. Lalu untuk yang terakhir contoh sila kelima. Contoh sila kelima itu seperti berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih atau pandang bulu, kemudian menghargai hasil karya orang lain. Paham anak-anak?
Alhamdulillah, paham. Sekarang coba kalian buka lagi bukunya dan baca teks hidup rukun di buku. Bapak beri waktu 2 menit atau 5 menit. Saya silahkan. Sudah anak-anak? Alhamdulillah. Tadi kalian sudah membaca teksnya kan? Nah, dalam teks itu ada beberapa kata-kata ungkapan. Coba kalian cari kata-kata ungkapan dalam teks percakapannya tadi. Contoh, lalu coba sebutkan dan sebutkan contoh hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Edo? Ya? Jawabannya apa? Ya, benar, menghargai satu sama lain. Kalau begitu silahkan untuk dicari kata-kata ungkapan dalam teks hidup rukun tadi yang sudah kalian baca. Dan coba nanti kalau sudah, sampaikan kata-katanya yang kalian temukan secara bergantian. Ya, sekarang kalian coba sampaikan apa saja kata ungkapan yang kalian dapatkan dari membaca teks tadi. Ya, coba anak-anak. Siapa ya? Si Tono lagi, coba Tono lagi. Kata-kata ungkapan apa aja yang kamu dapatkan? Coba sebutkan. Yang pertama, ya benar, kutu buku. Yang kedua, ya bintang lapangan. Yang ketiga, rendah hati, ya. Yang terakhir terus apa? Ya benar sekali, besar kepala. Tepuk tangan untuk Tono. Jadi ada 4 kata ungkapan yang ada di teks itu. Yang pertama kutu buku, yang kedua bintang lapangan, yang ketiga rendah hati, dan yang terakhir itu ada besar kepala. Bagus sekali Tono. Sekarang coba kalian bagi kelompok, beberapa kelompok dengan isinya tuh satu kelompok beberapa orang. Bapak bagi pakai kartu. Dalam kotak sini ada beberapa kartu, nanti Bapak acak siapa aja, warna apa, sesuai warnanya ya. Jika warnanya kuning berarti kelompoknya kelompok kuning. Disesuaikan ya anak-anak. Ini nah, kalau sudah membagi kelompok, sekarang coba perhatikan bukunya lagi. Di situ ada teks percakapan tentang ungkapan. Coba kalian baca, maju perwakilan 2 orang untuk mempraktekkan ke depan kelas. Siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, Nola. Nola dengan siapa? Nola dengan Dion. Ya, silahkan maju. Coba dibacakan, maju ke depan kelas. Silahkan dibaca. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Nola dan Dion karena sudah berani maju ke depan kelas. Sekarang Bapak akan kasih kalian tantangan. Coba buat video tentang percakapan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang memuat kata ungkapan. Kata ungkapan seperti yang tadi
seperti yang kita pelajari tadi. Contohnya foto buku, besar kepala, dan lain sebagainya. Nah, aturannya itu yang pertama itu kelompok dibagi secara acak, mengambil kertas pada box. Tadi sudah Bapak bagi kelompoknya, silahkan nanti berkelompok membuat tugasnya ini. Kemudian yang kedua yaitu temanya harus berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya tuh kehidupan di sekitar kalian, Pancasila dan kata ungkapan. Yang pastinya itu Pancasila dan kata ungkapan. Kemudian yang ketiga itu dikerjakan waktunya itu 2 hari. Jadi 2 hari itu harus sudah selesai. Lalu setiap anggota itu wajib berpartisipasi dalam pembuatan proyek. Jadi itu kalian tuh nggak boleh ada yang cuma duduk diam atau ikut saja. Jadi kalian tuh harus ikut dalam percakapan pembikinan videonya tadi. Jangan cuman ikut nama aja ya. Kasihan temannya nanti. Jadi supaya lebih mudah juga selesainya dan lebih cepat. Yang terakhir itu aturannya itu kelompok tuh menampilkan hasil proyeknya itu atau tugasnya itu durasinya itu 3 menit videonya itu. Jadi itu minimal tuh 3 menit, lebih boleh saja, silahkan, tapi minimalnya itu 3 menit. Nah, terus lalu ini Bapak akan memperlihatkan contoh videonya. Coba diperhatikan ya anak-anak. Nih, contohnya seperti ini. Coba kalian lihat. Nah, jadi contohnya itu seperti itu tadi videonya anak-anak. Jadi kalian bikin di mana itu mengandung tentang Pancasila dan kata ungkapannya ada. Salah satu contohnya tadi di video itu gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Saling membantu satu sama lain. Nah, jadi seperti itu. Kalian nanti akan buat seperti itu ya anak-anak. Apakah ada yang ingin ditanyakan perihal tugasnya tadi? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak paham tadi tentang peraturannya yang Bapak jelaskan, silahkan. Paham semua ya? Alhamdulillah paham. Kalau begitu, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak tanya lagi, coba yang terakhir. Sila pertama tadi apa gambarnya? Iya, bintang. Benar sekali. Ternyata masih ingat ya. Terus kesimpulannya yang kalian pelajari tadi kira-kira apa coba? Coba jelaskan, ada yang
Yang ingat, kesimpulannya itu yang pertama tuh ketuhanan Pancasila itu merupakan sila yang pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, maknanya itu sewarga Indonesia bersikap berdasarkan ketuhanan. Yang kedua yaitu tadi kemanusiaan yang adil dan beradab, maknanya itu mengakui bahwa kedudukan setiap warga negara itu sama. Yang sila ketiga, persatuan Indonesia, maknanya itu nyatunya bangsa Indonesia dari berbagai sendi kehidupan, yaitu politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Tujuannya apa? Supaya persatuan Indonesia itu menumbuhkan rasa kebersatuan warga negara yang memiliki berbagai macam adat dan agama dan budaya. Kemudian yang keempat, sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti sikap adil dan menghormati satu sama lain. Jadi itu kesimpulannya ya anak-anak untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, supaya masih semangat, kita nyanyi lagu daerah. Nyanyi lagu apa ya? Nyanyi lagu ampar-ampar pisang yuk. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sebiji, diurung bari-bari, mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Bengkok dimakan api, apinya cencurupan. Yang mana batis kutung, dikiti bidawang. Yang mana batis kutung, dikiti bidawang. Bagus sekali. Nah, sebelum nutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye-bye.